Salah satu hal yang sangat kita tidak suka itulah ketika pendaftaran P3K Guru 2023 sebenarnya sudah dibuka, namun di sini kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan ada suatu hal, yaitu mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang Anda pilih, sehingga Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Ketika kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2023 di instansi kita atau di daerah kita, banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, apakah jika tidak mendapat formasi di Pemda kita, ini kita bisa mendaftar P3K Guru di daerah lain, ataukah bisakah kita melakukan pendaftaran lintas instansi? Nah, pada video ini kita akan bersama-sama untuk melakukan cek dan membuktikan apakah kita bisa mendaftar ataukah tidak. Tentunya di sini berisi juga kabar gembira ya untuk kita semuanya bagi yang nggak bisa melanjutkan pendaftaran P3K di tahun ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita lihat kembali yaitu terkait tentang pendaftaran P3K Guru 2023, maka di sini by system sudah terkunci dari NIK kita, kemudian dari database di Dapodik kita itu berada di daerah mana, berada di provinsi mana, di kabupaten mana, dan juga berada di kota mana. Selanjutnya dari database kita di Kemdikbud ini, berikutnya nanti kita akan dicek, yaitu dicocokkan ijazah yang kita miliki ataukah dari serdik yang kita miliki, nanti akan disesuaikan dengan formasi jabatan mata pelajaran yang dibuka di Pemda kita sesuai dengan instansi di Dapodik kita, apakah kita bisa melanjutkan pendaftaran ataukah tidak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pendaftaran P3K Guru 2023 ini diutamanya untuk yang pendaftaran formasi khusus itu didasarkan dari data Dapodik. Jadi dilihat dari data Dapodik kita. Dapodik kita itu kalau misalkan kita itu apakah di SD atau mungkin juga di Dapodik SMP. Kemudian kalau misalkan Dapodik kita ini di SD maupun juga SMP, tentunya di sini berdasarkan dari wilayah kewenangan ya. Yang mana untuk SD maupun SMP itu adalah kewenangannya kabupaten ataukah kota. Jadi kalau misalkan saya ini adalah guru honorer di SD, berarti saya itu nanti bisa mendaftar formasi di kabupaten atau kota di mana sekolah saya itu berada. Kemudian kalau misalkan kita SMA atau SMK, maka di sini untuk kewenangannya ini adalah berada di provinsi ya. Jadi didasarkan dari data Dapodik kita, ya ini nanti akan dilihat dari formasi yang dibuka di provinsi. Misalkan saya di Kabupaten A, berarti nanti saya bisa mendaftar formasi yang ada di Kabupaten A. Kalau misalkan di Kabupaten A di tempat saya ini nggak ada formasi atau habis untuk formasi mapelnya, apakah saya bisa mendaftar di Kabupaten B? Dan nanti kita akan bisa cek dan juga buktikan. Nah, misalkan seperti ini, kita gambarkan yang lebih konkret lagi ya. Nah, tentunya ketika teman-teman melakukan pendaftaran P3K Guru 2023, baik itu kebutuhan khusus maupun juga untuk yang kebutuhan umum, maka di sini berdasarkan dari data Dapodik kita ini sudah terkunci. Nah, sudah terkunci dan ini nggak bisa kita pindah ya. Nah, ini adalah secara otomatis status prioritas kita ini sebagai kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum. Tentunya didasarkan di filtering dari masa kerja kita. Kemudian di sini untuk instansi, ini apakah kita bisa mengubahnya? Tentu saja di instansi ini tidak bisa merubah. Nah, di sini dari instansi yang di mana tempat kita berada di Dapodik ini, misalkan saya adalah di guru SMK, kemudian di provinsi saya ini kan dibuka untuk formasi kan. Nah, dari Dapodik saya yang ada di provinsi A, selanjutnya di sini saya terbaca untuk prodi di Dapodiknya. Namun jabatannya kosong. Nah, di sini didasarkan dari kita itu bisa memilih jabatan ataukah tidak, itu adalah dari ijazah yang kita miliki dan juga kita itu berada pada kewenangan yang mana. Sehingga kalau misalkan di sini kita itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan formasinya sudah habis, maka apakah kita itu bisa mendaftar di daerah lain? Artinya di sini kabupaten atau provinsi kita tetap, kemudian apakah kita bisa memilih formasi? Ini adalah untuk jabatan yang muncul pada timeline di dialog box provinsi atau kabupaten lain. Sebelum kita lanjutkan, di sini kita cek kembali terkait tentang persyaratan pelamar P3K Guru 2023 dan di sini kita cerna informasi ini. Yang pertama P1 itu adalah pelamar prioritas yang sudah memenuhi nilai ambang batas. Kemudian P2 itu adalah THK 2 yang ada di Dapodik
dan juga ada yang THK2 tidak ada di Dapodik. Kalau misalkan THK2 ini ada di Dapodik, maka dia melamar pada instansi sesuai dengan Dapodiknya. Artinya kalau kita itu guru honorer kategori 2 THK2 ini kita masuk di Dapodik, maka kita wajib untuk mendaftar di instansi kita masing-masing. Kita nggak bisa untuk mendaftar di daerah lain, iya kan? Sama halnya dengan P1 pun juga demikian. Namun di sini untuk pegawai ex THK2 yang tidak terdaftar di Dapodik, entah itu dia itu keluar, resign atau mungkin juga dipecat, maka di sini kita dibebaskan untuk melamar pada instansi sesuai dengan pilihannya. Artinya saya berada di Kabupaten A, saya nggak terikat di Dapodik, saya bisa mendaftar di Kabupaten B ataupun juga Kabupaten C. Silakan teman-teman yang mungkin THK2 nggak masuk Dapodik bisa memilih formasi di daerah lain, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kemudian untuk P3 yaitu guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ataupun juga sama dengan 3 tahun. Syaratnya kita adalah PTK-nya guru, kemudian induk kita di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Dan Dapodik ini adalah berdasarkan dari instansi kita masing-masing, kita memilih formasi di daerah kita. Kemudian untuk P4 PPG Prajabatan belum menjadi guru, ini adalah pelamar umum. Kemudian guru sekolah negeri dan swasta yang sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dari guru swasta ini masuk dalam kategori pelamar umum ya. Kemudian kita juga terikat akan aturan, yaitu berdasarkan dari kuota formasi yang dibuka di Pemda kita masing-masing. Jika formasinya sama dengan ataupun juga kurang dari jumlah pelamar prioritas, maka kita untuk kategori turunannya ini nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Barulah kalau misalkan kita ini ada sisa formasi dari penempatan dari teman-teman yang P1, artinya P1 itu antara P1 dengan jumlah formasi yang dibuka itu lebih banyak formasinya, maka kita bisa melanjutkan pendaftaran. Kemudian untuk teman-teman pelamar umum saat ini kita belum muncul dikarenakan memang jadwalnya masih menunggu ya, nanti dimulai dari tanggal 4. Nanti kalau misalkan kita ini login ke akun SSCR masing-masing, ternyata kita itu nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Apakah dari kalau misalkan saya Dapodiknya di pemerintah Kabupaten Ngawi, apakah nanti saya bisa untuk mendaftar di daerah lain? Tentunya sebagai langkah antisipatif, kalau misalkan nanti ketika tanggal 4 dibuka, ini ternyata saya dapat notifikasi di bawah ini. Mohon maaf instansi tidak membuka formasi dikarenakan sudah habis untuk teman-teman pendaftaran di pelamar prioritas atau kebutuhan khusus. Otomatis teman-teman ketika kita sudah membuat akun SSC ASN, maka kita login menggunakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita mengisi di bagian biodata. Setelah kita mengisi biodata, di sini kita akan bisa klik di bagian jenis seleksi. Kemudian di bagian jenis seleksi, disinilah kita akan bisa melihat apakah kita itu bisa melanjutkan pendaftaran ataukah tidak nantinya. Nah, di sini kita cek ya. Di sini ada formasi. Ketika kita klik di bagian Anda akan mendaftar formasi sebagai apa. Kalau misalkan kita ingin mendaftar sebagai P3K guru, tentunya kalau misalkan kita guru honorer, ini kan harapannya untuk mendaftar P3K guru kan. Nah, kita klik di P3K guru, maka di sini otomatis kita akan langsung terdeteksi dari data Dapodik. Dikarenakan dasar untuk pendaftaran P3K guru itulah dari data Dapodik kita. Akan secara otomatis di sini kita masuk dalam kategori status prioritas yang keberapa, kebutuhan khusus ataupun juga kebutuhan umum. Kemudian instansi kita, tentunya di sini untuk instansi ini nggak bisa ya kita ubah. Coba kita arahkan di sini, nggak bisa kan kita mengubah instansi. Ini langsung terkunci. Nah, instansi pemerintah Kabupaten Ngawi ini langsung terkunci dari data Dapodik kita. Mengapa demikian? Dikarenakan saya itu di sekolah dasar yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Nah, di sini kita nggak bisa ubah ya. Nah, kalau misalkan di sini sudah terkunci, apakah di sini kita bisa mengubah untuk data lainnya? Otomatis di sini untuk di bagian prodi ini juga kita nggak bisa ubah juga ya. Namun di sini akan bisa kita ubah itu di bagian pendidikan, didasarkan dari pendidikan kita. Tentunya untuk pendidikan ini yang mana di sini yang masuk dalam rumpun dari prodi pada Dapodik kita. Selanjutnya di sini untuk formasi, yang dimaksud dengan formasi itulah pada kolom jabatan. Jadi dari prodi di Dapodik kita ini kita akan diarahkan menuju ke jabatan yang linear dengan kita. Kalau misalkan saya PGSD, berarti saya linearnya dengan ahli pertama guru kelas. Nah, saya itu adalah di Dapodiknya di pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian di sini yang muncul yaitu jabatannya, yaitu jabatan ahli pertama guru kelas yang dialokasikan untuk pemerintah Kabupaten Ngawi. Apakah saya bisa pindah instansi? Kalau misalkan kita lihat di sini, kita tidak bisa pindah instansi kan teman-teman.
Lantas kalau misalkan di sini kita ternyata nggak dapat formasi, alias nanti kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran, bisakah kita berpindah instansi untuk mendaftar? Tentu saja dengan melihat kasus yang seperti ini, kita tidak bisa pindah ke mendaftar ke instansi lain ya. Kecuali kalau misalkan kita ini mengubah yaitu jenis seleksinya. Nah, di sini kita bisa untuk mengubah jenis seleksi dengan cara klik di sini. Untuk otomatis di P3K Guru kita nggak bisa pindah instansi mendaftar di tempat lain. Kita bisa mendaftar sebagai apa, kita bisa pilih. Tentunya di masing-masing ini pun juga ada persyaratan-persyaratan tertentu ya. Nah, misalkan CPNS. Untuk CPNS tentunya di sini nanti kita bisa mendaftar kalau misalkan usia kita itu masih memenuhi syarat teman-teman. Kemudian di sini kalau misalkan kita ingin mendaftar di P3K teknis, ini nanti bisa. Kita mendaftar P3K teknis, tentunya kita juga harus mengetahui bahwa mekanisme P3K teknis itu juga berbeda lagi. Kemudian P3K tenaga kesehatan, ini wajib terdaftar di SDMK. Nah, di sini kita cek yaitu misalkan mendaftar di P3K teknis ya. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan pendaftaran kita klik selanjutnya. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya di sini ada petunjuk pemilihan jenis seleksi. Kita hanya bisa memilih satu jenis seleksi. Apakah CPNS, P3K Guru, teknis maupun juga kesehatan. Setelah kita nanti resume, ini nggak akan bisa mengubah jenis seleksi. Nah, selanjutnya satu-satunya cara untuk kita bisa mendaftar di tempat lain, atau misalkan kita sudah mentok nggak bisa mendaftar P3K Guru di instansi kita karena sudah nggak ada formasi, kita bisa memilih P3K teknis. Nah, tentunya di sini untuk mendaftar P3K teknis, teman-teman nanti mendaftar yang formasi untuk umum ya. Kalau misalkan yang khusus itu nanti sudah terisi dari teman-teman yang berasal dari instansi tersebut. Nah, selanjutnya di sini setelah kita memilih jenis seleksi P3K teknis, inilah kita bisa klik selanjutnya. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa mendaftar di instansi lain lintas instansi ketika kita mengubah jenis seleksi yaitu P3K teknis, nakes maupun juga untuk CPNS. Misalkan di sini saya P3K teknis kan sudah mengubah, kemudian instansinya misalkan adalah Kementerian Agama. Kemudian kita pilih jenis seleksi, tentunya di sini kita umum ya. Kalau misalkan kita itu bukan termasuk THK 2 maupun juga honorer yang bekerja di instansi, kita pilih yang umum. Kemudian kita klik pilih. Kemudian di sini nanti akan bisa dilihat yaitu untuk tingkat pendidikan kita. Tingkat pendidikan kita apa? Kemudian pendidikan kita ini adalah nanti kita bisa pilih ya. Kemudian jabatan yang kita lamar apa? Nanti akan bisa muncul. Tentunya untuk kita mendaftar di P3K teknis ini kita cermati dulu instansi yang akan kita daftar. Persyaratannya seperti apa? Jadilah satu-satunya cara untuk kita bisa mendaftar di instansi lain atau juga lintas instansi di daerah lain ketika tidak ada formasi P3K Guru di daerah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.